Hidup yang damai dan bahagia adalah impian semua orang. Namun, seringkali tanpa sadar, kita justru memelihara kebiasaan yang menghambat ketenangan batin. Pikiran negatif, kebiasaan buruk, serta pola hidup yang salah bisa menjadi racun yang membuat kita sulit menikmati hidup. Jika ingin mencapai ketenangan, kita harus mulai melepaskan berbagai energi negatif yang selama ini menghambat kita. Terkadang, hal-hal ini sudah begitu melekat dalam keseharian sehingga kita sulit menyadari dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengevaluasi diri dan mulai membuang kebiasaan beracun yang hanya membawa penderitaan. Dengan melepaskan hal-hal ini, kita bisa hidup lebih damai dan bahagia. Di video ini kita akan membahas 7 hal beracun yang harus dihilangkan dari hidup agar kita bisa menikmati kehidupan dengan lebih tenang dan sejahtera. Simak baik-baik dan jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup dan tinggalkan komentar angka 77 di bawah. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan lebih banyak wawasan berharga untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan damai. Mari kita tumbuh bersama dan belajar untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat bagi kehidupan kita. Jika Anda merasa ada orang lain yang juga perlu mendengar pesan ini, jangan ragu untuk membagikan video ini. Karena ketika kita saling berbagi kebaikan, kita juga sedang membangun kehidupan yang lebih baik bagi diri sendiri dan orang lain. Sekarang, mari kita bahas satu persatu hal beracun yang harus dihilangkan dari hidup kita, agar bisa mencapai ketenangan, kebahagiaan, dan kehidupan yang lebih berkualitas. Simak baik-baik setiap poinnya, agar bisa benar-benar dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Iri hati dan kecemburuan. Perasaan iri muncul ketika kita melihat orang lain memiliki sesuatu yang lebih baik daripada kita, baik itu kekayaan, kesuksesan, atau kehidupan yang lebih bahagia. Jika dibiarkan, iri hati bisa merusak pikiran, membuat kita stres, dan menghilangkan rasa syukur terhadap apa yang kita miliki. Kita menjadi lebih fokus pada kekurangan dibandingkan dengan kelebihan kita sendiri. Padahal setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Jika kita terus membandingkan diri dengan orang lain, kita hanya akan merasa tidak puas dan kehilangan kebahagiaan. Daripada iri terhadap keberhasilan orang lain, lebih baik kita menjadikannya sebagai motivasi. Belajarlah dari mereka, pahami usaha yang mereka lakukan, dan gunakan itu sebagai dorongan untuk memperbaiki diri. Jika kita bisa mengubah perspektif kita, iri hati yang awalnya merusak bisa berubah menjadi inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Selain itu, iri hati juga bisa menyebabkan hubungan kita dengan orang lain menjadi tidak sehat. Orang yang selalu iri cenderung sulit merasa bahagia atas keberhasilan orang lain dan bahkan bisa berusaha menjatuhkan mereka. Ini akan menciptakan lingkungan yang penuh dengan energi negatif dan membuat kita semakin jauh dari kehidupan yang damai. Untuk mengatasi iri hati, kita harus belajar bersyukur atas apa yang kita miliki. Alih-alih fokus pada kekurangan, coba lihat semua pencapaian dan berkah yang sudah kita terima. Ingatlah bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari memiliki lebih banyak, tetapi dari merasa cukup dengan apa yang kita punya. Semakin kita berlatih untuk bersyukur, semakin mudah bagi kita untuk melepaskan iri hati dan menikmati kehidupan yang lebih tenang. Jika kita bisa merayakan kesuksesan orang lain dengan tulus, kita akan menemukan kedamaian yang lebih dalam diri kita. Rasa kedua, dendam. Apakah menyimpan dendam pernah membuat Anda merasa lebih baik? Apakah dengan membenci seseorang, Anda akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang? Dendam hanya akan menguras energi, membuat hati kita dipenuhi dengan kemarahan, dan menghalangi kita untuk maju. Jika kita terus mengingat kesalahan orang lain dan merasa marah, kitalah yang akan menderita. Orang yang telah menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya tanpa merasa bersalah. Sementara kita masih terperangkap dalam emosi negatif. Membiarkan dendam berlarut-larut hanya akan menjadi beban berat bagi pikiran dan tubuh kita. Setiap kali kita mengingatnya, perasaan negatif akan muncul kembali, membuat kita sulit tidur dan merasa gelisah. Kita harus menyadari bahwa memaafkan bukan berarti kita membenarkan perbuatan mereka.
Memaafkan adalah cara untuk membebaskan diri kita sendiri dari beban emosi yang tidak perlu. Ada sebuah pepatah bijak yang berbunyi, "Maafkanlah orang lain, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena Anda pantas mendapatkan kedamaian." Memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Ketika kita bisa melepaskan dendam, kita memberi ruang bagi diri sendiri untuk tumbuh dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Sebaliknya, menyimpan dendam hanya akan menambah penderitaan kita sendiri. Jika kita terus menghidupkan kembali kejadian menyakitkan di dalam pikiran, kita akan terus menyakiti diri sendiri berulang kali. Cara terbaik untuk menyembuhkan luka adalah dengan melepaskannya. Jika seseorang telah menyakiti kita, belajarlah dari pengalaman tersebut, tetapi jangan biarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup kita. Fokuslah pada masa depan, karena kehidupan yang damai dan bahagia hanya bisa diraih ketika kita berhenti memegang erat luka lama dan memilih untuk bergerak maju. 3. Membandingkan diri dengan orang lain. Anda mungkin pernah mendengar pepatah, membanding-bandingkan adalah pencuri kebahagiaan. Ketika kita terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, kita cenderung melihat kekurangan kita sendiri dan merasa tidak puas dengan kehidupan yang kita jalani. Kita melihat kesuksesan orang lain dan merasa tertinggal, padahal kita tidak tahu perjuangan dan rintangan yang mereka hadapi untuk mencapai keberhasilan itu. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dan membandingkan diri dengan orang lain hanya akan membuat kita merasa cemas dan kehilangan rasa percaya diri. Lebih baik kita fokus pada diri sendiri dan bagaimana kita bisa berkembang. Alih-alih iri dengan pencapaian orang lain, jadikan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan diri. Syukuri apa yang sudah kita miliki, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang tidak selalu terlihat dari luar. Bahkan, orang yang terlihat bahagia dan sukses pun mungkin memiliki masalah yang tidak mereka tunjukkan kepada dunia. Di era media sosial, banyak orang hanya menampilkan sisi terbaik dalam hidup mereka, sementara kesulitan yang mereka alami tetap tersembunyi. Jika kita hanya melihat kehidupan orang lain dari permukaannya saja, kita akan selalu merasa bahwa hidup kita kurang sempurna. Padahal kebahagiaan sejati tidak bergantung pada pencapaian eksternal, melainkan pada bagaimana kita menerima diri sendiri. Berhentilah membandingkan diri dengan orang lain, dan mulailah menghargai perjalanan unik yang kita jalani. Fokuslah pada pertumbuhan diri, perbaiki kelemahan, dan nikmati setiap proses yang kita lalui. Ketika kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, kita akan lebih mudah merasa puas dan damai dengan kehidupan kita sendiri. Kebahagiaan sejati datang dari dalam, bukan dari membandingkan diri dengan orang lain. 4. Takut akan perubahan. Perubahan adalah bagian alami dari kehidupan, tetapi banyak orang takut menghadapinya. Mereka lebih memilih tetap dalam zona nyaman meskipun situasi yang mereka jalani tidak membahagiakan. Ketakutan terhadap perubahan seringkali muncul karena ketidakpastian. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, sehingga kita lebih memilih untuk tetap berada dalam kondisi yang sudah dikenal, meskipun itu membuat kita tidak berkembang. Namun jika kita terus-menerus menghindari perubahan, kita akan kehilangan banyak peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih baik. Hidup yang damai bukan berarti hidup tanpa perubahan, tetapi hidup dengan kesiapan untuk menghadapinya dengan pikiran terbuka. Jika kita bisa melihat perubahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang, maka kita tidak akan takut menghadapinya. Sebaliknya, kita akan lebih siap menyambut tantangan baru dengan keberanian dan optimisme. Ketika kita menerima perubahan, kita akan menyadari bahwa banyak hal baik datang dari hal-hal yang awalnya terasa menakutkan. Kita mungkin kehilangan sesuatu, tetapi kita juga bisa mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Setiap tantangan yang datang akan mengajarkan kita sesuatu yang baru, membuat kita lebih kuat dan lebih bijaksana. Daripada takut akan perubahan, kita harus belajar beradaptasi dan melihatnya sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jika kita selalu berpegang teguh pada masa lalu dan menolak perubahan, kita hanya akan menahan diri dari peluang yang lebih baik. Hidup akan terus berjalan, dan yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah menghadapinya dengan sikap positif. Dengan menerima perubahan, kita bisa hidup lebih damai karena kita tidak lagi terjebak dalam ketakutan
dan kekhawatiran tentang masa depan. Sebaliknya, kita akan lebih percaya bahwa segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita. 5. Overthinking dan kecemasan berlebihan. Pernahkah Anda merasa lelah karena terlalu banyak berpikir? Memikirkan sesuatu secara berlebihan bisa menjadi racun yang membuat kita sulit merasa tenang. Overthinking seringkali muncul ketika kita terlalu khawatir tentang masa depan atau terus-menerus mengulang kesalahan masa lalu di dalam pikiran. Akibatnya, kita kehilangan momen saat ini dan hidup dalam kecemasan yang tidak perlu. Padahal, sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Pikiran kita seringkali menciptakan skenario terburuk yang hanya membuat kita merasa semakin stres. Jika kita ingin hidup lebih damai, kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Jangan biarkan kecemasan menguasai hidup kita dan merampas kebahagiaan yang seharusnya kita nikmati. Latih diri untuk lebih sadar akan momen saat ini dan berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Salah satu cara untuk mengatasi overthinking adalah dengan fokus pada tindakan, bukan hanya pada pikiran. Jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi, lakukanlah. Jika tidak, lepaskanlah dan percayakan kepada Tuhan atau alam semesta. Ingatlah bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Kebahagiaan dan ketenangan datang ketika kita bisa menerima keadaan dengan lapang dada. Selain itu, teknik seperti meditasi dan pernapasan dalam juga bisa membantu menenangkan pikiran. Luangkan waktu untuk beristirahat, lakukan aktivitas yang membuat Anda rileks, dan berlatih untuk tetap tenang dalam berbagai situasi. Jangan biarkan pikiran negatif mendominasi hidup Anda. Dengan mengurangi overthinking, kita bisa hidup lebih damai dan menikmati kehidupan dengan lebih penuh. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan terus-menerus mencemaskan hal-hal yang mungkin tidak pernah terjadi. 6. Berada di lingkungan yang negatif. Lingkungan yang penuh dengan energi negatif bisa menjadi racun yang menghambat ketenangan hidup. Jika kita terus-menerus dikelilingi oleh orang-orang yang suka mengeluh, menyebarkan kebencian, atau selalu pesimis, maka tanpa sadar kita juga akan terpengaruh oleh energi tersebut. Pikiran kita akan dipenuhi dengan kecemasan, kemarahan, atau rasa tidak puas yang sebenarnya bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi dari lingkungan sekitar. Untuk hidup lebih damai, kita harus berani memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan ketenangan batin kita. Tidak ada salahnya menjaga jarak dari orang-orang yang hanya membawa energi negatif tanpa memberikan solusi atau dukungan yang positif. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam lingkungan yang membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berkembang. Kita berhak memilih lingkungan yang mendukung kebahagiaan dan kedamaian diri kita. Lingkungan yang positif bukan berarti bebas dari masalah, tetapi lingkungan di mana orang-orang saling mendukung dan memberi energi yang baik. Ketika kita dikelilingi oleh orang-orang yang optimis, penuh semangat, dan memiliki pola pikir yang sehat, kita akan lebih mudah merasa damai. Sebaliknya, berada dalam lingkungan yang penuh dengan drama, gosip, atau persaingan tidak sehat hanya akan menguras energi kita. Jika kita merasa lingkungan kita saat ini penuh dengan hal-hal negatif, cobalah untuk perlahan-lahan menjauh dan mencari lingkungan yang lebih baik. Jika tidak bisa menghindarinya sepenuhnya, setidaknya kita bisa membatasi interaksi dengan hal-hal yang mengganggu ketenangan kita. Fokuslah pada hubungan yang memberikan dukungan dan inspirasi, bukan yang justru membebani mental kita. Dengan memilih lingkungan yang tepat, kita bisa menciptakan hidup yang lebih damai dan bahagia tanpa gangguan dari energi negatif yang tidak perlu. 7. Menahan emosi dan tidak mengungkapkan perasaan. Banyak orang berpikir bahwa menahan emosi adalah tanda kekuatan, tetapi kenyataannya, menekan perasaan justru bisa menjadi racun bagi diri sendiri. Jika kita terus-menerus menyembunyikan kesedihan, kemarahan, atau rasa kecewa, maka emosi itu akan menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk stres, kecemasan, atau bahkan masalah kesehatan. Perasaan negatif yang tidak diungkapkan bisa membuat kita merasa terbebani dan sulit menemukan kedamaian dalam hidup. Oleh karena itu, penting untuk menemukan cara yang sehat dalam mengekspresikan emosi. Jika kita merasa marah atau sedih,
Tidak ada salahnya untuk berbicara dengan seseorang yang dipercaya atau menulisnya dalam jurnal. Dengan mengungkapkan perasaan, kita bisa melepaskan beban emosional yang menghambat kedamaian kita. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri tentang apa yang kita rasakan, karena perasaan yang dipendam hanya akan menjadi racun dalam jangka panjang. Menahan emosi bukan berarti kita harus meledakkannya secara tidak terkendali, tetapi kita harus menemukan cara yang sehat untuk menyalurkannya. Misalnya, ketika kita merasa stres, kita bisa mencoba olahraga, meditasi, atau berbicara dengan teman dekat. Jangan merasa bahwa menunjukkan emosi adalah tanda kelemahan. Justru, orang yang mampu mengenali dan mengelola emosinya dengan baik adalah mereka yang memiliki kendali atas diri sendiri. Jika kita terus menekan perasaan dan berpura-pura baik-baik saja, lama-kelamaan kita akan merasa semakin tertekan dan kehilangan keseimbangan hidup. Hidup yang damai bukan berarti hidup tanpa emosi negatif, tetapi bagaimana kita bisa menghadapi emosi tersebut dengan cara yang sehat dan tidak merusak diri sendiri. Dengan belajar mengekspresikan perasaan dengan baik, kita bisa merasakan kedamaian batin yang lebih dalam dan menjalani hidup dengan lebih ringan. Jika kita ingin hidup damai, kita harus berani melepaskan hal-hal yang menjadi racun bagi kesejahteraan batin kita. Rasa benci, dendam, ketakutan akan perubahan, kebiasaan overthinking, lingkungan negatif, hingga menahan emosi, semuanya hanya akan menjadi penghalang bagi kebahagiaan sejati. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan menyimpan beban yang tidak perlu. Kita harus belajar untuk mengenali hal-hal yang merusak ketenangan kita dan berani melepaskannya. Dengan begitu, kita bisa menciptakan ruang bagi energi yang lebih positif untuk masuk ke dalam hidup kita. Kebahagiaan sejati tidak datang dari memiliki segalanya, tetapi dari kemampuan untuk melepaskan apa yang tidak lagi bermanfaat bagi diri kita. Jika kita bisa menghilangkan racun-racun dalam hidup, kita akan lebih mudah menemukan kedamaian dan menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Kita seringkali berpikir bahwa kedamaian hanya bisa didapatkan setelah semua masalah selesai, tetapi kenyataannya, kedamaian adalah pilihan yang bisa kita buat kapan saja. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan kebencian dan dendam menguasai hati kita. Kita bisa memilih untuk menerima perubahan dengan pikiran terbuka. Kita bisa memilih untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan mulai fokus pada perjalanan kita sendiri. Kita juga bisa memilih untuk melepaskan kecemasan yang tidak perlu dan menikmati setiap momen dalam hidup dengan lebih tenang. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah, tetapi mereka yang benar-benar damai adalah mereka yang tahu bagaimana cara mengelola emosinya dan menjaga pikirannya tetap positif. Dengan belajar melepaskan hal-hal yang menjadi beban, kita akan merasakan kehidupan yang lebih ringan dan lebih bahagia. Kedamaian sejati datang dari dalam diri kita sendiri. Itulah 7 hal beracun yang harus dihilangkan agar hidup lebih damai. Jika Anda merasa hidup Anda penuh dengan stres dan kecemasan, cobalah periksa apakah ada hal-hal di dalam daftar ini yang masih Anda simpan. Jangan biarkan hal-hal negatif merusak kebahagiaan Anda. Kita semua memiliki kendali atas pikiran dan perasaan kita sendiri. Kita bisa memilih untuk membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan menciptakan kehidupan yang lebih tenang. Jika kita mulai belajar untuk melepaskan rasa dendam, ketakutan, overthinking, dan pengaruh negatif lainnya, kita akan menemukan bahwa hidup ini jauh lebih sederhana dan menyenangkan daripada yang kita bayangkan. Tidak perlu menunggu keadaan menjadi sempurna untuk merasa damai. Kedamaian adalah sesuatu yang bisa kita ciptakan dengan pilihan yang kita buat setiap hari. Jadilah pribadi yang lebih bahagia dengan membuang racun dari hidup Anda. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ARS Pandangan Hidup agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Tulis komentar 77 di bawah jika Anda ingin hidup lebih damai dan bebas dari energi negatif. Ingat, kehidupan yang damai bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang bagaimana kita bisa melepaskan hal-hal yang menghambat kebahagiaan kita. Jangan biarkan racun-racun seperti dendam, overthinking, atau lingkungan negatif menghalangi kedamaian batin Anda. Mulailah memilih hal-hal yang membawa ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup Anda. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi
dan motivasi untuk menjalani hidup dengan lebih damai. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat dan selalu jaga energi positif dalam hidup Anda.